Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga apa yang nantinya kami urai tentang masalah tujuan Anda hidup di dunia itu apa? Apakah makan untuk hidup ataukah hidup untuk makan? Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah, Allah sudah menyatakan dalam satu ayatnya, saya tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah kepadanya. Bahasa liya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi, menghambakan diri, menyembah terhadapnya, itu yang bagaimana? Ini apa yang dimaksud pandangan secara hakikiyah itu tidak sama dengan apa pandangan yang dipandang pada kacamata syariah, dan ini bentuknya juga beda-beda antara pandangan hakikiyah dengan pandangan syariah tentang masalah illa liya'budun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, izinkanlah kami akan mengurai terkait dua pandangan masalah mengabdi, menyembah kepadanya. Kalau konteksnya kita berbahasa syariah, itu yang diurai dan yang dibahas adalah fisik. Sekali lagi saya katakan, dari kacamata syariah, yang diurai dan yang dimaksud illa liya'budun adalah perbuatan yang terjadi pada fisik. Ini harus mengindahkan kalimah menyembah, mengabdi kepadanya. Dan pengabdian pada fisik kita kepada Allah pasti ada tendensi hal-hal yang lain, sesuai dengan porsi kita di dalam kelas yang bagaimana. Sebab manakala kita porsi disebut sebagai al-ubad, itu ada kalanya porsi kita olehnya melakukan hal itu masih ada tendensi dihargai, dihormati, dipuja, dipuji oleh orang lain. Ada juga tendensi porsi kelas yang di atasnya lagi sudah tidak ada tendensi dari orang lain,
atas pujaan, penghormatan, tetapi dalam hati kita masih ada tendensi selain daripada Allah, yaitu pahala ataupun surga. Dijauhkan dari siksa. Bapak Ibu hadirin, ini hukum yang terjadi di dalam golongan kita yang di muhadharah, ya. Golongan kita yang sudut pandang kacamata syariah itu dalam bentuk fisik. Jadi taat dan tidaknya itu ukurannya di dalam fisik ini. Ini pandangan syariah illa liya'budun, ya. Di dalamnya termasuk hal-hal yang khusus bersumber dari taat, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ini konteks kita ketika saat kita menoleh dari sudut pandang syariah. Dan ini bagi mereka yang masih ada di kelas muhadharah, dipandang dari muhadharah, ini tidak salah. Tidak salah, karena memang kelasnya di situ. Tetapi manusia diturunkan ke bumi ini, Bapak Ibu, bukan berarti kita harus duduk manis di dalam kelas muhadharah. Umur tidak menjadi sebuah ukuran. Ilmu pun tidak akan menjadikan sebuah ukuran. Kita harus naik kelas di atasnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hanya kesadaran hatilah yang menjadi tolak ukur. Anda tidak boleh berdiam diri di kelas muhadharah, harus naik lagi ke kelas khos ataupun khawasul khawas. Bapak Ibu, kalau kita menoleh dari sudut pandang kacamata hakikiyah tentang illa liya'budun, itu sudah jelas bahwasanya itu adalah perbuatannya hati, perbuatannya ruh yang harus dilaksanakan, yang tidak keluar dari taat, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Bentuk perbuatan hati atas semua apa yang menjadi perintah Allah itu tidak hanya duduk di panggonan atau di tempat taat saja secara syariat, tetapi juga bertempat di antara 4 waktu, ya. Taat, maksiat, bala, nikmat, ya. 4 waktu inilah Bapak Ibu, ya. Itu harus kita laksanakan bagaimana miturut pandangan Allah semuanya menjadi taat. Dan ini pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya fisik, ya. Pekerjaannya hati menjalankan segala apa yang diisyarahkan di dalam hukum syariat. Contoh pertama, syahadat. Syahadat miturut pandangan syariat yang terpenting kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Bentuk ketaatan syariat dari sebuah syahadat, kita menjalankan secara fisik apa yang diperintahkan dan kita meninggalkan apa yang dilarangnya. Fisik Bapak Ibu. Tetapi
bentuk pengamalan syahadat ini secara hakikat bukan bacaan itu yang dimaksud. Yang dimaksud secara hakikat pengamalan dari sebuah maksud syahadat itu sendiri. Asyhadu itu maksudnya di mana? La ilaha itu maksudnya apa? Illallah penempatannya di mana? Ini hati melaksanakan atas perintah Allah yang diajarkan oleh para nabi, para rasul, dan para kekasih Allah. Bukan fisik, tetapi perbuatan hati. Ingat, perbuatan hati ini adalah yakfur bitaghut, ya. Perbuatan hati adalah meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Apa larangan itu? Yakfur bitaghut. Hati harus meninggalkan hukumnya hawa nafsu lewat kesenangan duniawiyah. Wajib hati untuk melaksanakannya. Lah, hati satu sisi harus yu'min billah, hati harus menghadap kepada Allah. Lah, caranya ini kembali kepada pengamalan syahadat itu sendiri. Bagaimana pengamalan hati tentang masalah syahadat? Kita buka kembali tentang masalah syahadat yang ada di belakang dulu. Anda ingin tahu? Lihat di bab syahadat, hakikatnya syahadat itu bagaimana. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Secara hakikat tujuan hidup di dunia Anda ini adalah pengabdian. Pengabdian kepada siapa? Pengabdian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk pengabdian itu sendiri adalah hati selalu menjalankan apa yang diperintah dan hati harus meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk larangan, bentuk perintah ini harus dijalankan oleh hati itu sendiri. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, inilah yang kami maksud dengan pengabdian. Tidak terbatas di dalam gerak-gerik hukum dohiriyah yang dijadikan sebagai media untuk menyuarakan hati, untuk pengabdiannya hati kepada Tuhannya. Di dalam hukum hakikat itu tidak terbatas hanya di tempat sholat secara syariah, tetapi juga semua aktivitas di luar sholat 5 waktu itu sendiri. Inilah perbedaan antara golongan ahli syariah dan golongan ahli hakikat, golongan ahli hijab dengan golongan ahli syuhud. Bapak Ibu hadirin, jadi illa liya'budun itu akan terisi, akan ditemukan maksudnya. Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh fisik, ya, secara syariat, apapun tanpa terkecuali, hati tidak akan pernah bergeming dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau bisa kami simpulkan, zahir fisik silahkan bertemu zahir dengan memakai hukum syariah, hati harus bertemu senantiasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah dawuh fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, dimanapun kau bertempat, apapun sikon yang Anda hadapi, di situ ada wajahku, kata Allah. Temui aku. Inilah Bapak Ibu, kita tidak bisa keluar dari hakikatnya syahadat asyhadu sampai pada illallah. Bapak Ibu hadirin,
jamaah rahimakumullah, mungkin tentang masalah pengabdian kepada Allah pada sore hari ini bisa kami kasih kesimpulan, pengabdian itu adalah tanpa tendensi apapun. Bisanya kita tanpa tendensi, dasarnya adalah ridho dan ikhlas. Bisanya kita ikhlas secara maksimal, dalam hatimu harus tidak boleh mengakui peran kita sebagai makhluk. Balik di dalam hati harus ada penetapan bahwasanya peran itu sebetulnya adalah perannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang kami sebut sebagai tajalli mutlak, menetapkan keakuannya Allah di dalam dirimu atas segala apapun tanpa terkecuali. Baik, alhamdulillah itu apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.